Haleluya, bertemu lagi dalam program Yesus Kuatku. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang terus kami rasakan. Keberadaan kami sampai pada saat ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kembali kami akan mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini. Kami membuka tanah hati kami selebar-lebarnya untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, perenungan firman Tuhan pada hari ini berjudul gotong royong dari Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, gotong royong adalah istilah yang familiar khususnya bagi kita bangsa Indonesia. Budaya gotong royong sangatlah kental di kalangan masyarakat Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong adalah kerjasama atau saling membantu dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Tuhan pun menginginkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai anggota tubuh Kristus untuk kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu dan mengasihi sesama kita. Dalam Yakobus 2 ayat yang ke-8 dikatakan di ayat ini, kita harus saling mengasihi sesama kita karena itu perbuatan baik. Jadi bergotong royong itu adalah perbuatan baik, dan biarlah kita melakukan hal ini sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai sesama anak Tuhan. Dalam ayat pokok kita tadi di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Galatia untuk mereka saling bertolong-tolongan, dan itu dalam wujud bergotong royong dalam menanggung beban. Rasul Paulus tentunya menyadari bahwa anak-anak Tuhan yang ada di kota Galatia menghadapi begitu banyak permasalahan dalam kehidupan mereka, menghadapi banyak godaan, bahkan juga menghadapi ajaran sesat. Dalam Galatia 6 ayat yang kedua ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan untuk mereka memperhatikan rekan-rekan mereka bila ada yang dalam kelemahan iman ataupun jatuh ke dalam perbuatan dosa, baik disadari atau tidak disadari. Rasul Paulus menganjurkan agar anak-anak Tuhan yang lain bertolong-tolongan, bergotong royong untuk mengingatkan atau menasihati rekan tersebut agar dia kembali ke jalan yang benar. Dan ini tentunya sangat relevan bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini. Kalau kita mengetahui ada teman kita dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi iman yang lemah, ataupun mengalami keterikatan dosa, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan dengan kasih yang tulus, kita bergotong royong, memimpin, membawa teman kita ini untuk kembali kepada jalan yang benar, agar dia tidak berlarut-larut dalam kesalahannya dan menjadi binasa. Dan bisa jadi ada rekan-rekan kita, orang-orang yang terdekat dengan kita yang terkontaminasi dengan ajaran yang salah, dengan ajaran yang tidak alkitabiah, yang tidak murni. Biarlah kita bersama-sama bergotong royong
untuk mengingatkan teman kita ini, agar dia menyadari kesalahannya dan kembali melakukan firman Tuhan yang murni, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah dalam kita bergotong royong ini, jangan kita menghakimi rekan kita tersebut. Kita harus mendasari perbuatan gotong royong ini dengan dasar kasih Kristus. Biarlah kita mencontoh semangat gotong royong yang ada di dalam Alkitab. Kita tahu ada kisah 4 orang yang menggotong temannya yang lumpuh dan membawanya kepada Yesus. Pada saat mereka mau membawa rekannya ini kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami hambatan. Tetapi karena semangat gotong royong, mereka mengangkat rekan mereka ini ke atas atap dan menurunkannya. Dan kita ketahui kisah ini bersama, rekan mereka yang lumpuh ini akhirnya mengalami pemulihan secara jiwa dan pemulihan secara fisik. Pemulihan secara jiwa, dosanya diampuni, dan pemulihan fisik, dia bisa kembali berjalan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin ada rekan kita tidak mengalami lumpuh secara fisik, tapi mengalami lumpuh secara rohani. Mari kita bergotong royong untuk memimpin rekan kita ini, agar dia kuat dan kembali mengalami pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan iring Tuhan dengan setia. Dan biarlah kita lakukan itu karena kita mengingat akan kasih Tuhan. Jadi marilah kita terus bergotong royong, saling bahu-membahu dalam kehidupan kita ini. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, ayat ini katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi marilah kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang diantaranya adalah bergotong royong dalam kita memperhatikan sesama kita. Demikian perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita memancarkan kasih Kristus itu kepada sesama kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang datang kepada kami pada hari ini. Mengingatkan kami sebagai anggota tubuh Kristus untuk kami saling bertolong-tolongan, saling mengasihi. Ada semangat gotong royong dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami tetap berada dalam Engkau ya Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menguatkan rekan-rekan kami, mungkin yang ada dalam keadaan lemah iman, dalam keadaan berdosa, atau mungkin pun terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Biarlah Engkau pakai kami menjadi alat-Mu untuk menunjukkan kasih yang murni itu dengan kami memperhatikan sesama kami. Biarlah semangat gotong royong itu bahu-membahu selalu ada dalam kehidupan kami ini dan tidak pernah menjadi luntur. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, besarlah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.